Periksa Anies sebagai saksi. KPK dalami soal pernyataan modal program rumah. Disinilah titik masalahnya. Rata-rata yang jadi sasaran program DP 0 rupiah Anies Baswedan ini adalah warga tidak mampu yang juga tidak berpenghasilan tetap. Jadi bagaimana mereka bisa lolos persyaratan yang diminta oleh bank? Beda sekali dengan zaman Ahok waktu jadi gubernur. Warga yang tidak mampu itu hanya diminta menyewa tiap bulan 300 ribuan rupiah saja. HP-nya 10 bundle, kan buat 5, sekaligus buat 5. Buat 5 tersangka, jadi lama parah-parah. Pak, tapi sebenarnya pas Badan Anggaran sendiri sudah menyetujui semua anggaran yang termasuk Pak Yuri ajukan atau seperti apa sih Pak? Yeah. Kalau dari satu lahan saja, mereka bisa dapat selisih dari harga markup sebesar 100 miliar rupiah. Maka kalau di total 9 lahan yang mereka beli diperkirakan nilai korupsinya sebesar 1 triliun rupiah. Badan Anggaran itu kan menetapkan usulan dari semua unit, dan itu sudah ditetapkan. Cuman bentuknya gelondongan. Misalkan 1 triliun gitu kan untuk PMD gitu. Dari berita yang saya dapat, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pernah memanggil beberapa orang dari PD Pembangunan Saranajaya karena sudah mencurigai ada tindak pidana korupsi dan pencucian uang dari pembelian lahan-lahan itu. Cuma beritanya belum berlanjut karena memang masih dalam tahap penyelidikan. Sampai akhirnya KPK sendiri yang menetapkan telah menjadikan tersangka Direksi PD Pembangunan Saranajaya itu. Teknis dibelanjakan apa itu tanggung jawab BUMD masing-masing. Berarti Bang Ar sendiri tidak mencurigai adanya hal-hal yang misalnya penggelembungan dana, begitu dugaan seperti itu gitu nggak? Enggak, karena kan sesuai dengan usulan aja. Kalau Bang Ar kan sesuai dengan usulan, kan PMD itu begini, PMD itu sebelum diusulkan ke DPRD sudah dimantangkan oleh tim penilai. Giring yang soal bilang Anies doang katanya pura-pura peduli tengah COVID, padahal lebih mementingkan Formula S. Ya, mengenai penganggaran dari DPRD, KUA, RKPD gitu aja. Berapa pertanyaan Pak tadi Pak? Sedikit lah, ada 6 atau 7 pertanyaan. Semua dibahas di dalam komisi. Sampai sekarang kagak jelas. Emang tuh duit nenek lo? Lagian kalau Pak Anies kerjanya emang bener, konsisten, kita juga kagak bakalan gemes. Dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini? Ya namanya dia minta, selama itu dipergunakan dengan baik, ada masalah gitu. Nah di pembahasan itu langsung sampai ke Banggar Besar, dan Banggar Besar kita mau mengepal, ternyata gelondongan itu saya serahkan kepada eksekutif. Nah itu eksekutif yang punya tanggung jawab gitu. Ya. Mana? Tapi kok bisa itu kan katanya nggak dirapatin Pak tanah itu Pak? Dirapatin, semua dirapatin. Ini dari awal ngomong apa, prakteknya apa. Ngomong A, prakteknya B. Isuk tempe, sore dele. Kagak pernah konsisten sama yang diucapin. Dulu katanya, jangan cuma bangun benda-benda mati yang hanya indah di foto. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa 21 September. Anies diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019. Diperiksa untuk tersangka ex-direktur utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinontoan. Anies Baswedan dikonfirmasi secara umum antara lain terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyataan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Saranajaya. Begitulah ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu 22 September. Selain itu, saksi menerangkan mengenai salah satu pernyataan modal kepada Perumda Saranajaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah. Begitulah ucap dia. Anies, ujar Ali, juga dialami oleh penyidik KPK terkait mekanisme pelaporan atas dilakukannya penyertaan modal tersebut. Kala Anies dipanggil KPK karena kasus korupsi anak buahnya. Pantauan Kompas.com. Anies keluar dari gedung KPK merah putih memakai seragam dinas gubernur dan masker abu-abu pada pukul 15:15 WIB atau 5 jam sejak ia tiba pukul 10:05 WIB. Jadi tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan
pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Begitulah ujar Anies di gedung KPK Merah Putih pada Selasa. Pernyataan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Itulah kata dia. Anies menambahkan penyidik KPK juga menanyakan 9 pertanyaan bersifat biografi formal, misalnya tanggal lahir dan sebagainya.